Jelang perayaan Natal, aparat kepolisian sterilisasi sejumlah gereja. Pelabuhan Merak, Banten masih dipenuhi penumpang pada malam Natal. Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Bremana Atenair dan juga rekan saya Yasmina Tania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Aksi geng motor menyerang warga di Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat viral di media sosial. Warga berhasil tangkap 2 orang pelaku yang menyerang warga tanpa alasan. Tampak sejumlah orang mengendarai sepeda motor terekam CCTV menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban yang duduk di kursi teras rumah warga tampak lari menyelamatkan diri. Warga sekitar yang berada di depan gang berupaya mengamankan korban dengan melempar para pelaku yang membawa senjata tajam. Geng motor terlihat terpojok melarikan diri dengan terlebih dulu melukai warga usai makan bakso bersama teman wanitanya. Sekitar 20 motor langsung memukul korban hingga menyebabkan kaca helm terlepas. Serta dari 20 pelaku ini, ada sekitar 2 orang yang diamankan warga. Ingin cari keributan aja, langsung mukul-mukul orang, tukang bakso juga hancur. Saya lihat warga sih mau jatuh, langsung gitu lihat cemure kayak sama golong. Itu yang dipukul 2 orang tuh di situ? Iya. Lagi nongkrong? Lagi nongkrong, udah beli itu tuh teh kotak. Terus? Ya. Kasus penyerangan geng motor ini sudah dilaporkan ke polisi dan kini para pelaku sedang diburu polisi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yowono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan tewas mengenaskan. Warga menduga korban terkena ledakan petasan karena kondisi jasadnya yang hangus terbakar. Warga dusun Tanjung Anom, Desa Tanjung Sari, digegerkan dengan adanya suara ledakan dahsyat dari rumah pasangan suami istri Sarkan dan Kumaiyah. Kondisi rumah sempat mengeluarkan api yang berasal dari dalam kamar. Api berhasil dipadamkan setelah warga bergotong royong memadamkan api. Ledakan juga menyebabkan bagian atap rumah berantakan. Dimas, 22 tahun, anak dari Sarkam dan Kumaiyah ditemukan meninggal dengan kondisi hangus terbakar. Saat ledakan, korban sedang sendirian di rumah. Warga menduga korban terkena ledakan petasan lantaran semasa hidupnya korban dikenal suka membuat petasan untuk perayaan hari besar. Itu loh, ada kebakaran gitu katanya. Terus saya tinjau ke sini, ternyata sudah ada mayat itu tadi, Mas. Suaranya keras apa enggak, Pak? Gimana? Oh, keras sekali, seperti ban berdos, keras sekali. Sampai berapa meter, Pak, radiusnya? Dari rumah saya kurang lebih 150 meter, Mas. Dari lokasi tahlil? Iya, syukur tahlil. Terdengar, saya kira ban berdos itu ada. Aparat Polsek Taman yang datang ke lokasi membawa beberapa bungkusan usai mengolah tempat kejadian perkara. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pusdik Gasung Porong untuk diotopsi. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Diduga tak kuat menanjak, bus yang mengangkut puluhan remaja pramuka terguling di kawasan bumi perkemahan Kiara Payung, Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya 10 orang luka-luka. Ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Video amatir merekam sesaat setelah tergulingnya sebuah bus di kawasan bumi perkemahan Kiara Payung, Sumedang, Jawa Barat, Minggu siang. Bus yang mengangkut puluhan remaja pramuka ini diduga tidak kuat menanjak. Akibatnya 10 orang luka-luka. 3 di antara mereka harus dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cileunyi, Kabupaten Bandung karena luka berat yang dialami. Saya udah berhenti di situ, ngoling ketua rombongannya, nggak dibales, nggak dijawab. Saya diem ada setengah jam di sana. Terus inisiatif naik ke atas? Ketua rombongannya nggak datang-datang. Itunya anak-anaknya udah mau pada naik, anak pramukanya. Langsung aja saya coba naik ke sini. Terus? Udah pada naik, udah beres, basinya udah masuk. Habis ini mau menjemput rombongan, tapi ya memang kondisi jalannya agak nanjak, jadi ya mundur dia. Tapi nanti perkembangan selanjutnya kita masih adakan penyelidikan ya, kita mau tanyakan saksi-saksi nanti gimana.
gimana kondisinya, nanti baru kita bisa elaborasi. Kalau sekarang belum bisa bicara banyak ya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan menggelar olah TKP. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Bus berisi wisatawan menabrak pengendara sepeda motor hingga terpental di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sopir bus diduga nekat melaju meski lampu merah sudah menyala. Diduga menerobos lampu merah, bus berisi wisatawan menabrak sebuah sepeda motor di perempatan Gading, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta, Minggu pagi. Bus membawa rombongan yang hendak berwisata ke Pantai Kelayar, Jawa Timur. Akibatnya, pemotor terpental dan luka-luka. Korban dibawa ke Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta untuk mendapat perawatan. Kendaraan Busino yang dari arah Jogja itu membawa rombongan wisata yang bertujuan ke Pacitan, yang tujuannya ke Pantai Kelayar, dan Yamaha Vega dari arah Wonosari mau berbelok ke arah Gading, ke kanan ke Lanut. Itu lampu merah dari arah Wonosari sudah hijau, namun demikian bis Hino dari arah Jogja sudah merah terus menerobos lampu merah. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Polres Gunung Kidul. Polisi mengimbau pengguna jalan untuk lebih waspada di tengah ramainya arus libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Viral di Makassar, Sulawesi Selatan, pelajar melakukan aksi freestyle dengan motor di jalanan. Namun aksi remaja tersebut terhenti saat hendak melakukan aksi yang sama. Aksi freestyle jalanan berbahaya dari sejumlah remaja di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Pelaku beraksi dengan mengangkat ban depan motor sambil berkendara zigzag. Ulah pelaku yang masih pelajar ini membahayakan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Setelah menjadi sorotan masyarakat, polisi turun tangan dan langsung menangkap pelaku. Tim patroli perintis presisi Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan mengamankan seorang pelaku freestyle yang selama ini sering melakukan kegiatan freestyle di jalan raya yang mana sangat membahayakan dirinya sendiri, termasuk meresahkan masyarakat pengguna jalan lainnya. Selain memberi sanksi tilang, polisi juga menyita sepeda motor hingga 3 bulan ke depan untuk memberi efek jera pada pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, volume penumpang kereta cepat Wush Jakarta-Bandung meningkat hingga 25%. Ya, demi memenuhi hasrat para calon penumpang yang ingin berlibur ke wilayah Bandung, PT KCIC menambah 8 jadwal perjalanan per harinya. Selain kereta jarak jauh, peningkatan volume calon penumpang kereta juga terjadi pada kereta cepat Jakarta-Bandung Wush pada momen libur Natal dan Tahun Baru. PT KCIC mencatat, volume penumpang kereta cepat meningkat hingga 25% ketimbang hari biasanya. Selama periode 17 hingga 23 Desember 2023, KCIC telah melayani 123.000 penumpang dengan rata-rata jumlah penumpang per hari mencapai 21.000. Pada momen libur Natal dan juga Tahun Baru, kereta cepat Wush menambah perjalanan sampai dengan 48 perjalanan per hari. Dengan kapasitas tempat duduk mencapai hingga 28.000 per hari. Sejak dioperasikan secara komersil hingga 24 Desember 2023, tiket kereta cepat Wush laku terjual hingga 985.000 tiket, di mana 55% diantaranya merupakan penumpang dengan tujuan berlibur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pelabuhan Merak, Banten masih dipenuhi penumpang pada malam Natal kemarin. Jumlah penumpang yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera mulai 20 hingga 23 Desember 2023 meningkat 8% pemirsa dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Sehari menjelang perayaan Natal kemarin, ribuan penumpang memadati 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Berdasarkan data posko Pelabuhan Merak, dari 23 sampai 24 Desember pukul 8 pagi, 30 kapal beroperasi dengan total hampir 62.000 penumpang yang menyeberang ke Pulau Sumatera. Meski pergerakan penumpang di pelabuhan ini relatif lancar, sebagian penumpang masih mengeluhkan sulitnya pembelian tiket secara online. Karena ada peraturan apa baru ini, masa udah nyampe pelabuhan dari jauh kita udah mulai nggak bisa beli tiket. Sampai sini suruh lagi balik 4 kilo. Habis 4 kilo kemana mau balik kita akan paksa kita pakai jasa tugas yang ada di sini. Nggak tahu lah petugas entah calon entah apa saya nggak tahu. Bayarnya berapa Pak? Kita lancar 7,5. Kalau normalnya berapa itu Pak? 68, 67 entah 68. Dari tanggal 20 hingga 23 Desember, 63.249 kendaraan telah menyeberang ke Pulau Sumatera atau meningkat 17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara jumlah penumpang naik 8% dengan total 268.871 orang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jelang perayaan Natal, aparat kepolisian melakukan sterilisasi gereja di sejumlah wilayah di Indonesia. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.